Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara bersama saya Aprilia Putri. Ya, Pilkada serentak akan diselenggarakan kembali pada tahun 2020. Ada 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak ini. Pilkada serentak 2020 merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015. Potensi titik rawan pada persiapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan Pilkada 2020 perlu dilakukan deteksi dini dengan harapan asas pemilu langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil bisa tercapai. Dan untuk membahasnya saat ini kita telah kehadiran 3 narasumber di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Bahtiar, PLT Dirjen Politik dan HUM Korpus PN Kemendagri. Apa kabar? Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Salam sehat Pak. Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Dan untuk pengamanan juga pemirsa, kita juga ada yang ahli di bidangnya, itu Pak Argo Yuwono. Apa kabar Pak? Selamat malam. Selamat malam Mbak Aprilia. Terima kasih ya sudah di sini bicara. Dan juga ada dari KPU yaitu Pak Pramono Ubaid Tantowi, Komisioner KPU. Apa kabar Pak? Selamat malam. Alhamdulillah baik. Baik, kalau kita bicara ya mengenai bagaimana persiapan pemilihan ini, pasti erat kata dengan KPU. Bisa diceritakan bagaimana persiapannya Pak Ubaid? Sejauh ini persiapan kita untuk menyelenggarakan Pilkada 2020 berjalan dengan lancar. Dari sisi regulasi, sudah beberapa peraturan KPU yang kita keluarkan. Komunikasi kita dengan Kementerian Dalam Negeri dan Komisi 2 DPR sejauh ini sangat baik. Jadi dari sisi regulasi sudah insya Allah nggak ada masalah. Kemudian terkait dengan tahapan pelaksanaan untuk penyusunan daftar pemilih tetap DPT tanggal 23 Januari yang lalu kan kita sudah menerima DP4 daftar penduduk potensial pemilih dari Kementerian Dalam Negeri. Waktu itu Pak Mendagri langsung yang menyampaikan DP4 ke KPU, dan saat ini data itu sedang dianalisis oleh KPU. Lalu nanti akan dilakukan sinkronisasi dengan daftar pemilih pemilu terakhir, yakni pemilu 2019. Lalu data hasil sinkronisasi itulah nanti kemudian yang akan menjadi bahan untuk coklit di bawah. Ada persiapan perbedaan khusus tidak dari pilkada yang lalu dengan pilkada ini Pak? Kan undang-undang untuk penyelenggaraan pilkadanya masih sama, Undang-Undang 10 2016, perubahan kedua atas Undang-Undang 1 2015, sehingga secara umum tidak ada yang berubah, aturan-aturan hal-hal teknis penyelenggaraan pilkada 2020 dengan pilkada 2018 maupun pilkada 2017. Jadi kita optimis. Kita punya pengalaman menyelenggarakan pilkada 2017, 2018. Dengan pengalaman-pengalaman itu kita berharap penyelenggaraan pilkada 2020 itu akan jauh lebih berkualitas. Baik. Pilkada 2020 ini sudah mulai tahap persiapan begitu Pak Bahtiar. Kemendagri sendiri bagaimana kebijakannya untuk mempersiapkan pilkada 270 daerah ini? Iya, jadi intinya pilkada itu atau pemilu itu ada 2 sebenarnya unsur inti. Satu, penyelenggara, karena ini penyelenggara lembaga yang independen mandiri ya. Jadi memang penyelenggara inilah yang merencanakan, menyiapkan segala macam. Nah kita kan pemerintah ini kan dan DPR kan menyiapkan aturan mainnya, regulasinya. Kan sementara aturan teknisnya oleh KPU. Jadi memastikan kesiapan penyelenggara ini memang sudah siap. Beliau kan sudah menyampaikan. Kalau tidak salah sekarang sedang penyiapan panitia pemilihan. Iya. Tingkat desa kelurahan ya Pak, seluruh Indonesia. Nah, jadi kita memastikan seluruh penyelenggara ini siap. Karena mereka yang akan mengawal ini. Mulai dari tingkat pusat, di provinsi dan kabupaten kota, hingga di level desa kelurahan dan nanti sampai di tingkat TPS itu. Bahwa memang ada pelaksananya. Nah gitu. Yang kedua adalah unsur utama itu adalah kontestan itu sendiri. Calon-calon ini. Nah, 2 pihak ini sebenarnya faktor utama, unsur utama. Jadi lembaga penyelenggaranya, kemudian kontestannya. Nah, si calon-calon ini lah nanti yang kita lihat. Nah, seperti apa prosesnya, karena sekarang tidak salah ini baru proses sekarang pencalonan untuk dari perorangan. Nanti mungkin di bulan Juni ya Mas ya. Juni 16 nanti baru 18. Yang calon dari partai politik. Nah, kami pemerintah tentu dan Kemendagri khususnya mendukung dari
sisi regulasi, kemudian mendukung, mengawal ini, memastikan sukses. Misalnya penyiapan APBD. Betul. Karena pilkada ini kan pakai APBD. Ya. Jadi kami menyiapkan, menerbitkan seluruh regulasi dan mengawal, memastikan seluruh kabupaten kota dan provinsi akan pilkada ada uangnya, ada anggarannya. Tentu tidak sedikit ya Pak ya mungkin jumlahnya. tidak dilakukan. Kalau tidak salah kurang lebih 15 triliun totalnya. 15 triliun. Itu belum termasuk anggaran untuk pengamanan. Jadi juga kita harus pastikan, dan kan pengamanan kan sangat penting. Kemudian dukungan personil kesekretariatan, terutama yang panitia ad hoc di level kecamatan, desa, kelurahan. Mereka kan nggak ada kantor-kantor KPU. Biasanya memanfaatkan gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor pemerintahan yang bisa dimanfaatkan jadi sekretariat. Nah, dan dukungan-dukungan lainnya yang kita. Nah, memang yang kita harus siapkan juga masyarakatnya harus kita siapkan. Masyarakat daerah yang akan terjadi pilkada. Maka pendidikan politik kita lakukan. Nah, upaya kita hari ini dan kita malam ini duduk di sini juga saya kira bagian dari cara kita bersinergi bahwa untuk sukses pilkada itu harus bareng-bareng, karena memang kasihan kalau penyelenggara kita biarkan sendiri. Seluruh aspek harus bekerja sama begitu ya Pak Bahtiar ya. Karena lingkungan ini kan soal keamanan sama beliau, terus yang lainnya juga. Jadi ini harus bareng-bareng, termasuk aparat pemerintah daerah bagaimana mensukseskan ini, dan masyarakat juga semua ikut berpartisipasi dan membuat ini jangan menjadi sesuatu yang menegangkan. Ini harus happy namanya orang-orang. Karena ini judulnya adalah pesta rakyat ya Pak Bahtiar ya. Iya, lagi pesta, lagi mau memilih pemimpin ini. Jadi harus dibawa senang gitu, jangan boleh tegang-tegang gitu. Kalau bicara soal bagaimana mengamankan masyarakat, tentu Pak Argo ahlinya begitu. Pak Argo seperti apa? Apa yang dipersiapkan kepolisian untuk pilkada 270 daerah loh Pak, ini banyak sekali. 270, ya begini Mbak Apriliani ya. Ya, memang tugas pokok Polri kan jelas ya, kita melayani, melindungi dan mengamankan, dan ada penegakan hukum itu yang terakhir. Kemudian bahwa dengan adanya pemilihan umum ini atau pilkada ya tentunya kita kan harus tahu regulasi baik dari KPU, dari pemerintah. Kita sering duduk bersama. Karena kalau nanti jadwal itu kita tidak tahu, tahapan-tahapan tidak tahu kan repot. Jadi semuanya pasti kita bersinergi, kita harus tahu seperti itu. Makanya dari Mabes Polri nanti akan ada namanya operasi Mantap Praja itu ya. Di Mantap Praja itu nanti kita akan mengakomodir semua kegiatan yang ada di seluruh Indonesia. Dari 270 tadi, pilkada tadi. Yang pertama sasarannya adalah orang gitu ya. Itu orang siapa yang harus kita sasar itu? Ada orang yang melaksanakan kegiatan gitu ya. Baik itu penyelenggara pemilu, baik itu nanti calon, semuanya harus kita amankan semua ya. Karena itu aset ya. Itu pun juga nanti juga semua dari polda-polda pun kita libatkan daripada pengamanan itu. Nah, seandainya misalnya itu untuk di suatu daerah di polda itu kurang, kita nanti akan dari Mabes Polri yang akan memberikan serpas ya, pergeseran pasukan ke sana, baik itu personel untuk pengamanan TPS ya, baik itu nanti pengamanan itu nanti di kantor KPU dan sebagainya, maupun jalannya kampanye, semuanya harus kita amankan semuanya. Meskipun saat ini masih dalam tahap pencalonan tadi seperti dikatakan Pak Bahtiar. Dan semuanya pun kita juga setelah itu orang ya yang harus kita amankan, itu adalah ini tempat itu ya. Tadi saya sebut tadi lokasi, itu ada lokasi apa namanya tadi itu KPU. Nah, itu harus kita amankan ya. TPS ya. TPS nanti kita amankan semuanya. Itu nanti kita melihat pola-polanya pengamanan seperti apa ya. Misalnya kita kurang ya ada bantuan TNI juga kita libatkan nanti untuk mengamankan semuanya. Ada persiapan personel khusus tidak, atau dari segi jumlah mungkin Pak Argo? Jadi jumlah nanti sedang didata ya, sedang didata karena nanti kan setiap polanya kan ada berbeda-beda ya, setiap TPS itu. Ada yang nanti pola 1 banding 1, ada pola 1, 2, 1, artinya bahwa 1 banding 1 itu 1 TPS 1 polisi. Ya, ada juga yang satu polisi 2 TPS, nanti ada kamera itu yang ada di situ. Itu di situ. Dan tentunya ini polisi ini tidak hanya cuma mengamankan saja di situ. Dimulai dari pentahapan-pentahapan pun harus kita lakukan pengamanan. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan pun harus kita luruskan di sana itu ya. Tadi Pak Bahtiar nyampaikan ada anggaran yang digunakan kan gitu. Tentunya kita juga nanti ada namanya Gakumdu kan itu ada. Itu juga udah nanti kita latih. Jadi nanti Gakumdu itu rencana akhir bulan ini akan dilakukan pelatihan. Jadi seluruh polda dan kabupaten kota itu yang melaksanakan pilkada nanti akan kita undang sebagai penyidiknya
untuk kita latih ya, berkaitan dengan nanti kalau ada pelanggaran pidana pemilu. Kita latihkan semuanya. Itu sudah dipikirkan dengan matang ya sudah. Pak Argo ya. Kalau kita balik lagi berbicara soal bagaimana pilkada ini akan dilaksanakan Pak Ubaid, ini kan pilkada berarti akan banyak kerjasama dengan Pemda begitu. Apa saja sudah dilakukan oleh KPU dengan Pemda? Sejauh ini kan kerjasama itu pasti di dalam hal penganggaran pilkada, karena untuk pilkada sebagaimana disampaikan Pak Bahtiar tadi kan anggarannya berasal dari APBD, yaitu berarti berdasarkan persetujuan dari kepala daerah dan DPRD setempat. Jadi sejauh ini komunikasi KPU di daerah dengan pemerintah daerah dan DPRD pasti harus berjalan baik. Kalau enggak ya anggarannya nggak bisa dianggarkan, kalaupun dianggarkan nggak bisa dicairkan begitulah. Jadi itu. Lalu kemudian nanti pasti ketika mulai penyelenggaraan koordinasi dengan aparat keamanan, dengan pemerintah daerah, misalnya di Sdukcapil di kabupaten kota, di tingkat provinsi, Polres dan seterusnya. Misalnya sekarang ini teman-teman kabupaten kota sedang tahapan menerima penyerahan dukungan calon perseorangan. Itu pasti mereka koordinasi dengan Polres tempat untuk mengamankan proses penyerahan itu, karena biasanya kan penyerahan itu rame-rame dengan pendukungnya rame-rame. Nah, keramaian itu pasti melibatkan kepolisian ya. Harus namanya kayak pengantin. Harus dibikin nyaman. Prinsipnya nyaman sebenarnya. Jadi penyelenggaranya nyaman, masyarakat yang hadir juga nyaman gitu. Jadi itu. Lalu kemudian nanti ketika nanti teman-teman di daerah melakukan penyusunan daftar pemilih, selalu pasti koordinasinya dengan Disdukcapil di tingkat kabupaten kota, pasti mau tidak mau, gitu ya. Kalau tidak koordinasi baik dengan Disdukcapil setempat, bisa-bisa kualitas DPT kita jelek begitu. Nah itu koordinasi itu terus dibangun oleh teman-teman. Begitu juga dengan teman-teman Bawaslu setempat, karena misalnya proses penyerahan dukungan sekarang ini di tingkat kabupaten kota pasti teman-teman Bawaslu pasti hadir di sana, memberikan pengawasan secara melekat untuk memastikan bahwa ketika teman-teman menerima itu kemudian dihitung, itu betul-betul dihitung dengan cermat, dengan teliti, sehingga kalau memang memenuhi syarat minimal ya dinyatakan memenuhi syarat minimal, kalau tidak ya memang harus dikembalikan untuk diperbaiki oleh calon yang bersangkutan. Jadi kerjasama koordinasi dengan instansi-instansi terkait itu mau tidak mau harus dilakukan oleh teman-teman KPU, karena kami percaya bahwa salah satu keberhasilan penyelenggaraan pemilu itu ya jika kita bisa berkoordinasi dengan instansi-instansi setempat dengan koordinasi yang baik. Jadi bisa berhasil kalau sinergitasnya berjalan dengan baik begitu ya. Kita masih membahas lagi terkait sinergitas ini, tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.